Ketika kita berbicara tentang perempuan, ada hal-hal yang harus Anda lakukan dan ada hal-hal yang harus Anda hindari. Sejak kita memulai seri ini, saya telah memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Tetapi jika Anda melakukan kesalahan yang akan saya jelaskan di video ini, meskipun Anda sekelas Johnny Depp, Anda tidak akan pernah bertemu lagi dengan perempuan idaman Anda. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk menjelaskannya. Seorang pria sedang berjalan melewati warung kopi. Ketika dia melihat seorang perempuan muda yang sangat cantik sedang mengantarkan kopi pesanan seorang pelanggan. Begitu pria itu melihat dia berpikir, saya harus menghampiri dia dan berbicara dengannya. Namun ketika dia benar-benar mempertimbangkan untuk mendekatinya, pikiran-pikiran negatif mulai menguasai pikiran pria tersebut, membuat dia ragu. Dia menjadi grogi, dan sebelum dia sempat mengambil tindakan apapun, perempuan cantik tersebut pergi memasuki ruangan di belakang kasir. Dia melanjutkan berjalan kaki sambil merasa frustrasi dan marah pada dirinya sendiri karena melewatkan kesempatan tersebut. Tetapi dia tidak menyerah begitu aja. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa perempuan tersebut masih bekerja di sana. Dengan tekad lonjong, dia memutuskan untuk kembali keesokan harinya dan mencoba mendekatinya lagi. Keesokan harinya, seperti yang dia harapkan, dia melihat perempuan itu lagi, lalu kemudian duduk dan memesan kopi. Tetapi sama seperti sebelumnya, ketika tiba saatnya untuk mendekati dia, pria itu kembali grogi, dilumpuhkan oleh rasa takut. Dia hanya bisa terdiam, menerima pesanannya tanpa mengucapkan apapun. Pola seperti ini terus berulang selama beberapa hari. Setiap kali dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini adalah hari yang tepat. Tetapi setiap kesempatannya tiba, selalu saja berakhir dengan dia hanya terdiam, menyaksikan perempuan itu hanya dari kejauhan. Akhirnya setelah sekitar seminggu, dia berhasil memaksakan dirinya untuk berjalan mendekati perempuan tersebut. Berpura-pura tertarik pada menu yang sedang dia pegang. Dengan canggung dia bertanya, apa ada menu baru? Perempuan itu menatap matanya, tersenyum sopan dan menjawab, ya ada. Merasa terdorong oleh tanggapannya, dia mencoba melanjutkan percakapan. Tetapi rasa gugupnya membuatnya sulit untuk berbicara. Dia hampir tidak bisa merangkai kalimat dengan jelas. Dan setelah beberapa detik yang canggung, perempuan tersebut dengan sopan mempersilahkan pria itu untuk langsung memesan ke kasir aja, lalu kemudian pergi ke dalam ruangan. Meskipun percakapan itu tidak berjalan lancar, dia merasa optimis karena perempuan tersebut tidak langsung menolaknya. Dia pun kembali ke warung kopi lagi keesokan harinya, berharap dapat melanjutkan percakapan mereka sebelumnya. Namun setiap kali pria itu mencoba berbicara dengannya, rasa gugup kembali menguasai dirinya. Percakapan mereka tetap pendek dan canggung, dengan dia berjuang untuk mempertahankan minat si perempuan di saat sedang mengantarkan pesanan. Namun demikian dia terus kembali berharap sangat tinggi untuk mendapatkan kesempatan lagi. Setelah banyak usaha, akhirnya dia berhasil mendapatkan nomor dan mengajak dia jalan. Namun apa yang terjadi kemudian adalah sebuah bencana. Mereka hanya jalan keluar beberapa kali, tetapi pada saat ini perasaan pria tersebut sudah semakin dalam. Begitu pula dengan rasa kekhawatirannya. Dia mulai pergi ke tempat kopi beberapa kali dalam sehari hanya untuk melihat perempuan itu. Pikiran dia dipenuhi dengan pertanyaan tentang apakah perempuan tersebut benar-benar menyukainya atau tidak. Emosinya pun naik turun tergantung pada seberapa banyak perhatian yang diberikan perempuan tersebut kepada dia di hari itu. Akhirnya merasa kewalahan oleh kebingungannya sendiri, dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan perasaannya adalah dengan mengungkapkan semuanya. Suatu waktu di sore hari, setelah percakapan singkat dan canggung lainnya, dia tiba-tiba berkata, aku suka banget sama kamu, aku mau kamu jadi pacar aku. Perempuan itu tampak terkejut, tetapi setelah beberapa saat dia menjawab, terima kasih abang, tetapi aku cuma ngelihat abang sebagai teman aja. Aku nggak mau lebih dari itu dan ngerusak pertemanan kita. Jawaban tersebut membuat pria itu semakin bingung dan patah hati. Dia berpikir bahwa mungkin dia belum cukup mengerahkan usaha, jadi dia terus mengejar si perempuan. Tetapi setiap kali dia membahas topik yang romantis, perempuan itu dengan sopan tetapi tegas menolaknya, menekankan bahwa dia hanya ingin mereka menjadi teman. Seiring waktu, perempuan itu mulai menjaga jarak. Dia mulai sulit dihubungi dan jarang terlihat di tempat kerja. Dan ketika dia terlihat di warung kopi, dia tampak sibuk, cuek, dan menghindari percakapan. Suatu hari pemuda itu memutuskan untuk menelponnya sampai diangkat dan bertanya mengapa mereka tidak berbicara sebanyak sebelumnya. Ketika dia membahasnya, perempuan itu mengatakan bahwa dia sangatlah sibuk dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi dia meyakinkan si pria bahwa mereka bisa berbicara banyak lagi di lain waktu. Namun waktu tersebut tidak pernah tiba. Jadi di mana letak pria itu melakukan kesalahan? Jika Anda menganalisa situasi ini secara mendalam, Anda akan melihat bahwa dia menunjukkan beberapa ciri khas pria yang bernilai rendah, yang pada akhirnya merusak semua peluang dia dengan perempuan tersebut. Sebelum kita lanjut, mari kita pastikan video ini mencapai 1000 likes. Yang pertama, dia menempatkan perempuan tersebut di atas awan hanya karena paras dan penampilan. Pria dengan nilai tinggi tidak pernah memberi perempuan terlalu banyak perhatian hanya karena dia cantik. Ini adalah sikap paling penting yang harus Anda tanamkan dalam kepribadian Anda dengan cara apapun.
Jangan pernah menunjukkan kepada wanita bahwa Anda menganggap dia sebagai sosok yang sangat cantik. Biarkan dia tahu bahwa Anda tidak hanya menilai dari penampilan, tetapi juga dari kepribadian. Karena penampilan yang cantik sangat mudah untuk ditemukan, tetapi kepribadian yang menarik adalah suatu sifat yang sangat langka. Begitu Anda bertindak dengan pola pikir seperti ini di sekitar mereka, Anda akan segera diberi label sebagai pria yang istimewa dan berbeda. Dan inilah yang dicari kebanyakan wanita dalam melihat potensi seorang pria untuk menjadi kekasih dan pasangan. Yang kedua, dia terlalu sering dan mudah setuju dengan cara pandang si wanita hanya untuk membuat si perempuan merasa nyaman. Ini adalah ide buruk lain dari sekian banyak yang telah dipaksakan masyarakat umum ke dalam pikiran seorang pria. Menjadi penjilat pada seorang wanita tidaklah berarti dia akan menyukai Anda dengan setuju dan mengiyakan semua pembicaraan, diskusi, permintaan, dan perilaku dia. Anda hanya akan memberikan kesan sebagai pria yang sangat lemah, yang hanya akan membuat dia merasa bahwa Anda tidak dapat mengambil inisiatif dan tidak dapat diandalkan. Jika Anda selalu bermain di dalam peraturan dia dan setuju dengan semuanya, Anda secara tidak langsung mengkomunikasikan bahwa Anda ingin mengambil sikap yang feminim. Dan sebagai pria, Anda mudah ditundukkan, ditipu, dan dimanfaatkan oleh banyak orang yang akan membuat dia takut untuk membayangkan menjadi kekasih Anda, apalagi membangun sebuah keluarga dengan Anda. Dan Anda juga menunjukkan bahwa Anda tidaklah menganggap diri Anda cukup baik, yang membuat Anda menjadi takut kehilangan dia. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sering kita lihat di mana-mana. Seorang pria berhasil memulai percakapan dengan wanita cantik. Jutaan mimpi buruk mulai berlarian di pikirannya. Dia mulai takut sehingga dia harus memilih kata-kata yang tepat, atau semuanya bisa berantakan. Ketika dia tidak bisa menemukan topik pembicaraan, rasa takutnya meningkat dan dia mulai bertanya pertanyaan yang aman, seperti, "Kamu kerja apa?" Dia berpikir apapun yang dikatakan si wanita, saya akan setuju aja, supaya tidak membuat dia tersinggung. Saya tidak ingin terlihat kasar. Setelah beberapa menit, wanita itu akan berpikir, ini udah terlalu sering terjadi. Bagaimana cara saya keluar dari situasi ini lagi? Dia akan memberi alasan klise seperti, saya harus pulang sekarang, ada masalah keluarga. Lalu dia pergi dan tidak kembali lagi. Oleh karena itu, seperti yang Anda lihat, ketika Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ini bisa sangat menakutkan. Dan rasa takut inilah yang membuat banyak pria percaya bahwa wanita menyukai pria yang baik-baik. Dan pria baik-baik menurut umum adalah yang pengertian, dan pengertian menurut umum adalah yang mendukung apapun tindakan, ucapan, dan perilaku wanita. Wanita menginginkan tantangan, dan Anda tidak akan pernah menjadi tantangan jika Anda setuju dengan mereka dalam segala hal. Sebagai contoh, cewek, waktu itu ada cowok main ke tempat aku, terus kan ngobrol tuh, aku sambil tengkurap di lantai, terus dia mau ngambil apaan tahu, aku dilangkahin sama dia. Gak sopan ya kan, bener gak? Harusnya dia muter lewat kaki ya kan, lewat depan aja gak sopan, apalagi ngelangkahin, ya gak? Betul gak? Cowok, kalau itu benar. Dan juga kan karena dia nggak bisa bikin kamu suka, ya kan? Cewek, nggak juga. Kalaupun aku suka, langsung hilang sukanya kalau tingkah dia kayak gitu. Betul nggak? Cowok, nah sekarang coba kamu bayangin, ada cowok sambil nunjuk dengan telapak ke dirinya sendiri, yang nggak cuma bisa bebasin kamu dari topeng sosial yang dituntut sama masyarakat, terus kamu bisa jadi diri kamu sendiri, tapi juga bisa bikin kamu suka, bisa bikin kamu terangsang, hanya dengan ucapan, sama suara, sambil nunjuk ke dirinya sendiri. Jangankan kamu dilangkahin sama dia, kamu dijambak, dicekek, ditunggingin. Jawaban kamu paling, ya Dedi jambak aku, terus Dedi cekek aku, ya kan? Yang ketiga, dia sangat mendambakan pengakuan dari si wanita. Sikap ini hanya akan menambah rasa cemas pada dirinya sendiri dan akan membuat wanita menjauh. Seorang pria dengan nilai tinggi tidak pernah mencari pengakuan dari seorang wanita. Begitu seorang wanita menyadari bahwa Anda mencari pengakuan dia akan merasa terganggu dalam hitungan detik. Selalu ingat bahwa ketertarikan bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Mencari pengakuan adalah pembasmi ketertarikan yang sangat kuat, dan dia tidak akan pernah menunjukkan minat yang sebenarnya pada Anda selama Anda terus mencari pengakuan dari dia. Cara untuk menghindari masalah ini adalah jangan banyak bicara. Saya selalu mengingatkan ini karena ini sangat penting. Berdasarkan pengalaman saya, ketika seorang pria berbicara dengan seorang wanita dan akhirnya dia yang lebih banyak berbicara, dia mulai fokus pada dirinya sendiri dan mencoba meyakinkan si perempuan bahwa dia adalah pria terbaik yang bisa didapatkan oleh wanita tersebut. Ini terjadi secara otomatis tanpa Anda sadari. Itulah mengapa Anda harus membiarkan dia yang berbicara lebih banyak dan selalu menjadikan percakapan tersebut tentang diri dia, buat dia menjadi pusat diskusi dan keluarkan diri Anda dari pembahasan. Dengan cara ini, Anda akan menghindari masalah dalam mencari pengakuan dari dia.
Yang keempat, membuat jelas dari awal bahwa Anda menginginkan dia. Ini adalah topik yang sangat penting karena saya sering melihat pria melakukan kesalahan ini. Anda harus memastikan bahwa Anda tidak terlalu cepat memberitahu wanita bagaimana perasaan Anda terhadap dia. Dan Anda tidak boleh menjadi orang pertama yang mengucapkan aku cinta sama kamu. Alasan utamanya adalah begitu Anda membagikan perasaan Anda terlalu cepat dalam suatu hubungan, wanita cenderung melewati proses aneh di mana dia merasa telah menaklukkan Anda dan berpikir, oke, sekarang saya sudah memiliki dia. Terus apa? Maka kedekatan dan ketertarikan yang telah Anda bangun dengan menunjukkan semua sifat pria dengan nilai tinggi akan hilang seketika. Sekarang Anda tidak lagi terlalu sulit untuk didapatkan, dan karena kita sudah membahas bahwa wanita tidak bisa mengendalikan dengan siapa mereka merasa tertarik atau tidak tertarik, mereka tidak akan bisa merasakan ketertarikan terhadap Anda setelah mereka tahu bahwa Anda menyukai mereka. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan membuat mereka bingung dan merasa tidak di posisi yang aman, yang berarti bahwa Anda tidak pernah memberitahu dia apakah Anda tertarik pada dia atau tidak. Oleh karena itu, selama dia harus menebak apa yang ada di pikiran Anda, ketertarikan akan selalu ada. Yang kelima, kesalahan lain yang sering dilakukan pria adalah mencoba untuk menyelesaikan masalah si wanita atau menjadi pahlawan pembasmi kesulitan. Abangku, ini adalah cara tercepat untuk berakhir di zona pertemanan. Ini dikenal sebagai kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan pria ketika berurusan dengan perempuan. Dengar, seorang wanita tidak ingin Anda menyelesaikan masalah mereka seperti yang mungkin Anda perkirakan. Begitu Anda menyelesaikan masalah dia, Anda langsung dimasukkan ke dalam zona seorang penyedia, yang juga berarti Anda layaknya seperti kakak laki-lakinya yang mencoba merawat dia. Mendengarkan masalahnya adalah satu hal, tetapi menyelesaikan masalahnya untuk dia adalah hal lain. Ketika Anda menyelesaikan masalah si wanita, Anda melakukan pekerjaan untuk dia, yang lagi-lagi mengkomunikasikan nilai maskulinitas yang rendah. Pada akhirnya, dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa diandalkan ketika dia dalam kesulitan atau sedang mengalami ledakan emosional. Tetapi dia tidak akan pernah menganggap Anda sebagai calon pasangan. Dan kalaupun iya, Anda hanya sekedar menjadi ban serep yang akan dia ganti ketika dia menemukan pria yang lebih maskulin. Cara pandang pria terhadap hal ini dan cara pandang wanita terhadap ini sangat berbeda. Pria umum merasa seperti pria sejati ketika mereka datang untuk menyelamatkan si perempuan. Tetapi di dunia wanita, Anda hanya menjadi seorang pria baik yang mencoba memberikan bantuan. Wanita tidak mendiskusikan masalah mereka dengan Anda untuk mencari solusi. Mereka hanya ingin Anda mendengarkan mereka. Yang mereka inginkan dari Anda hanyalah menjadi pendengar yang baik dan tidak lebih dari itu. Percayalah, wanita memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi masalah mereka. Jadi jangan coba-coba menyelesaikannya untuk dia. Yang keenam, jangan bersikap terlalu tidak tertarik. Jika Anda telah menonton seri ini dari awal sampai akhir, atau jika Anda adalah seseorang yang belajar tentang dinamika ketertarikan yang sering dilakukan banyak pria pada umumnya, mereka berpikir bahwa sangatlah penting untuk bersikap tidak tertarik pada seorang wanita. Tetapi beberapa dari mereka tidak benar-benar memahami perbedaan antara ketidaktertarikan dan bersikap kasar. Cara yang seharusnya dilakukan adalah pertama-tama menunjukkan sedikit ketertarikan, lalu kemudian menunjukkan sedikit ketidaktertarikan. Tetapi jangan sampai menunjukkan ketidaktertarikan sepenuhnya. Banyak pria bersikap terlalu tidak tertarik, sehingga hampir seperti mereka seakan-akan sedang memberitahu si wanita untuk pergi jauh-jauh. Seorang wanita tidak akan bertahan lama di dekat Anda jika Anda terus saja menunjukkan ketidaktertarikan. Apa yang dimaksudkan sebenarnya adalah Anda harus menunjukkan bahwa Anda tertarik, tetapi bukan berarti Anda berusaha mengejar dia untuk mendapatkan perhatian. Polanya haruslah seperti satu kalimat menunjukkan ketertarikan dan lalu satu kalimat lagi yang menunjukkan sedikit ketidaktertarikan. Misalnya, kamu kelihatan imut pakai gaun ini, tapi kalau aja warnanya pink, pasti bakalan lebih bagus lagi. Perhatikan, kalimat ini melibatkan ketertarikan dan ketidaktertarikan pada saat yang sama. Dengan memberitahu dia bahwa dia terlihat imut dengan gaun tersebut, Anda menunjukkan ketertarikan yang aktif. Tetapi dengan memberitahu dia bahwa gaun berwarna pink akan lebih baik, Anda menunjukkan sedikit ketidaktertarikan. Banyak pria melakukannya dengan cara yang salah. Misalnya, gaun ini gak kelihatan bagus di kamu, seharusnya kamu coba warna pink. Dengan kalimat ini, Anda menunjukkan ketidaktertarikan dua kali, dan itu akan benar-benar terdengar sangat kasar karena Anda sedang secara langsung menghina dia. Yang ketujuh, jangan pernah mendiskusikan masalah Anda dengan wanita. Cara kuat untuk membinasakan semua ketertarikan adalah dengan mendiskusikan masalah atau isu Anda dengan seseorang perempuan. Anda harus menjadi cukup kuat untuk mengatasi masalah Anda sendiri. Wanita ingin melihat Anda menaklukkan masalah tersebut, bukan hanya mendiskusikannya dengan mereka. Dengan membagikan masalah
masalah Anda kepada wanita, Anda secara tidak langsung memberitahu dia bahwa Anda tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda membutuhkan bantuan dia atau simpatinya agar dapat merasa lebih baik. Hal lainnya adalah jangan pernah berbagi kecemasan Anda dengan wanita. Jangan pernah memberitahu dia bidang apa yang Anda tidaklah becus, berapa banyak kegagalan yang Anda alami di masa lalu, atau bagaimana Anda masih berjuang dengan banyak hal dalam hidup. Ini hanya memberi kesan yang sangat membosankan, yang langsung membinasakan rasa ketertarikan. Namun di saat yang sama, berbagi kelemahan Anda tidak selalu menjadi pembasmi ketertarikan. Ada satu situasi di mana Anda bisa menyebutkan kelemahan-kelemahan Anda tanpa menghancurkan ketertarikan, yaitu Anda harus melakukannya dengan humor dan candaan ketika mengatakannya. Anda perlu menertawakan diri Anda sendiri dengan secara humoris yang menunjukkan bahwa Anda tidak peduli dengan apapun pendapat dia. Kita akan membahas topik ini lebih rinci di salah satu episode mendatang dari seri ini. Yang ke-8, jangan pernah langsung memberi jawaban iya. Jangan pernah menjadi pria yang mudah bagi wanita. Banyak pria cepat terjebak dalam lingkaran iya, selalu mengatakan iya meskipun mereka mungkin ingin mengatakan tidak untuk permintaan tertentu. Inilah mengapa Anda harus membuat dia sedikit berusaha untuk mendapatkan jawaban iya dari Anda. Misalnya, jika dia meminta, "Temenin aku shopping yuk hari ini," Anda harus merespon dengan mengatakan sesuatu seperti, "Enggak, pertama kita nonton film dulu, terus makan, ngopi, baru belanja." Perhatikan, jangan pernah langsung mengatakan iya, entah buat beberapa syarat terlebih dahulu sebelum menyatakan setuju, atau biarkan dia memohon dengan lebih banyak lagi sebelum Anda menyerah untuk mengatakan iya. Catatan pentingnya di sini adalah bahwa ini hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan situasi. Misalnya, jika dia sedang sakit dan mengatakan, "Tolong antar saya ke dokter," Anda jangan mengatakan, "Tunggu 2 jam dulu sayang, aku lagi nonton bola." Lakukan cara ini hanya untuk permintaan yang random, bukan untuk permintaan yang penting atau mendesak. Yang ke-9, jangan biarkan dia membuat Anda menjadi marah atau kesal. Jika Anda marah atau kesal karena tindakan seorang wanita, itu adalah tanda sangat jelas bahwa Anda tidak mampu mengontrol situasi, dan dialah yang sebenarnya mengendalikan Anda. Jika tindakan dia bisa membuat Anda bereaksi, maka dialah yang mengendalikan Anda. Mungkin ada kalanya seorang wanita mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada Anda, tetapi Anda seharusnya tidak bereaksi dengan menunjukkan kemarahan atau kehilangan ketenangan. Jadilah seperti batu di tengah badai dan berlagak seolah tidak ada yang mampu mempengaruhi Anda. Dalam banyak kasus, seorang wanita mungkin hanya sedang menguji Anda untuk melihat bagaimana Anda bereaksi dalam situasi yang ekstrim. Jika Anda bereaksi seperti yang dia prediksi, maka Anda telah gagal dalam ujian tersebut. Ini adalah topik yang sangat penting yang akan saya bahas dalam video yang terpisah. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih ingat dengan cerita pria yang di warung kopi di awal video ini? Itu adalah kisah saya dulu, dan pria itu adalah saya. Jadi jangan seperti saya.